Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini mungkin tidak disukai oleh banyak orang yang fanatik, tetapi sebagai kanal edukasi saya harus mewartakannya walaupun mungkin nanti akan dihujat dan dicaci maki gitu ya. Ya semoga tidak ya. 23 September tahun 2018 ada laga epik di Indonesia antara Persib Bandung sebagai tuan rumah melawan Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api di dekat rumah saya. Nah, di situ tuh ada sebuah kejadian yang cukup miris, di mana ada seorang fans dari Persija, namanya adalah Pak Haringga, itu foto selfie, cepret di depan stadion. Kan foto selfie itu sebenarnya adalah hal yang lumrah, semua orang juga menganggap itu adalah hal yang biasa, apalagi punya HP gitu. Tetapi dalam pikiran orang-orang fanatik itu dianggap sebagai provokasi. Maka datanglah sekelompok fans Persib, kemudian menanyainya dan tak lama setelah itu ngegebuginnya. Dan ya, kita bersimpati dan kita turut berduka cita atas kejadian karena pihak yang dipukuli itu akhirnya meninggal dunia dan ada cerita bahwa pembunuhan itu sepertinya adalah pembunuhan yang terencana. Karena setelah orangnya tergeletak, salah satu pemimpin dari orang yang mengeroyok itu mengatakan, ini si orang ini bawa ke sana. Setelah itu baru bunuhnya di sana gitu, dalam bahasa Sunda. Saya memahaminya dulu kurang lebih seperti itu dalam berbagai pemberitaan gitu. Nah, muncul sebuah pertanyaan, kok bisa orang bisa melakukan pembunuhan bahkan terencana hanya gara-gara ngefans pada satu klub bola gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, disinilah masalahnya Baraya. Pertama, saya tidak ingin mewajarkan apa yang terjadi, tetapi kalau ada orang fanatik, menghilangkan nyawa manusia itu adalah hal yang tidak langka. Kalau ada orang yang sangat fanatik terhadap sesuatu, dia bahkan bisa melakukan tindakan kejahatan yang sangat ekstrim. Karena apa? Karena ketika Baraya fanatik, maka cara pandang Baraya, paradigma Baraya, perspektif Baraya, bagaimana cara memahami kebenaran Baraya, itu benar-benar berbeda dengan orang lain. Jadi semua hal terkait dengan kebenaran itu harus ada dalam ruang lingkup identitas komunal. Makanya kalau Baraya menemukan orang yang fanatik, jangan diajak adu argumentasi. Mereka benar-benar memiliki cara pandang dan perspektif yang sangat-sangat berbeda dengan orang yang tidak fanatik. Mereka menganggap benar dan salah, baik dan buruk, itu tergantung pada komunitas besar yang menjadi identitas tempat dia bersemayam di dalamnya. Jadi sekali lagi bukan soal mewajarkannya, tetapi ngebunuh itu bukan soal langka di orang-orang yang fanatik. Bukan hanya itu, memfitnah, bikin berita hoaks, bikin cerita-cerita palsu, bikin rekayasa kasus, bikin manipulasi dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat lumrah untuk kaum fanatik. Begitu Baraya. Nah, terkait dengan hal ini kita mengajukan pertanyaan baru. Kenapa sih orang bisa fanatik? Dan pertanyaannya adalah, ngapain juga fanatik kepada klub bola? Maksudnya gini, ada orang fanatik agama misalkan, menjengkelkan, tapi cukup masuk akal karena fanatik agama. Ada fanatik terhadap suku, terhadap bangsa, terhadap nasionalisme. Menjengkelkan, tapi kita tuh cukup masuk akal kalau ada orang yang seperti itu. Nah ini kok fanatik terhadap klub bola gitu. Bahkan ada di level sampai melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Kenapa bisa seperti itu? Nah, disinilah saya ingin menjelaskan kepada Baraya bahayanya. Sekali lagi ya, ketika Baraya masuk ke dalam jajaran orang-orang yang fanatik, cara Baraya berpikir, cara Baraya berkomunikasi itu bahkan sepenuhnya benar-benar berbeda dengan orang-orang yang lain. Makanya saya ingin memberikan penjelasan di sini. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kenapa orang bisa fanatik terhadap sepak bola? Jauh di luar bayangan kita, karena ternyata fanatik terhadap permainan sepak bola untuk laki-laki itu adalah naluriah. Lah, kok bisa seperti itu? Saya ada sebuah referensi yang Baraya silahkan cek bukunya. Judulnya itu adalah Power at Play, karya Michael Messner. Dalam buku itu dijelaskan bahwa sebenarnya sepak bola itu adalah simulasi perang tanpa kematian. Nah, jadi sepak bola itu sebenarnya adalah representasi dari perang, dan karena itu emosi yang dibawa oleh sepak bola itu sebenarnya adalah emosi yang sama seperti nenek moyang kita ketika hendak bertempur ke medan perang. Kok bisa seperti itu? Jadi kita mulai dari hal yang sangat sederhana, dan Baraya bisa cek di berbagai sumber yang Baraya bisa akses, tapi buku ini saya pikir sudah mewakili. Jadi gini Baraya,
Laki-laki itu secara evolusi itu didorong untuk terus-terusan bersaing, didorong untuk menciptakan kelompok yang besar, didorong untuk berperang dengan identitas komunal yang sama, didorong untuk mengidentifikasi kami benderanya warnanya merah, dia benderanya warnanya orange, maka kita harus bertempur gitu. Karena apa? Untuk mempertahankan sumber daya, untuk mempertahankan hak untuk reproduksi terhadap wanita, untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan aset, dan sebagainya. Jadi laki-laki itu dengan testosteronnya itu sebenarnya didorong untuk melakukan konflik besar yang kemudian kita sebut sebagai perang. Maka tidak pernah ada dalam sejarah 1 tahun pun tanpa manusia berperang satu sama lain. Karena apa? Naluriah. Gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dunia semakin lama semakin modern, perang itu menjadi semakin tidak relevan, alasan-alasan perang itu menjadi semakin ditiadakan, dan bahkan bentuk perang itu sering diasosiasikan sebagai kekerasan. Dulu kita memahami perang itu sebagai heroisme, tetapi kita sekarang menganggap perang itu adalah sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Begitu kan? Karena sudah tidak lagi relevan. Tetapi di sisi lain, hormon laki-laki, testosteron, itu tetap mendorongnya untuk berperang. Nah, jadi gimana ceritanya perang tidak lagi dibutuhkan, tetapi hormon manusia, hormon laki-laki secara evolusi masih mendorongnya untuk melakukan perang. Maka dia tuh membutuhkan sejumlah kompensasi. Untuk tidak berperang, maka dia harus mendapatkan atmosfer yang sama persis seperti perang. Dan sepak bola ini benar-benar memberikan dorongan kepada mereka untuk memahami bahwa dirinya ada dalam lokasi peperangan. Saya telah mengumpulkan 7 kriteria yang menyamakan sepak bola dengan perang. Kita sebut satu-satu ya. Yang pertama, adanya arena perang yang cukup luas, tempat dua pasukan bertemu dan berkumpul. Nah, dalam perang masa lalu, itu perangnya itu kan di lapangan besar gitu, di medan tempur gitu ya. Nah, kalau sekarang di stadion, dan stadion sepak bola itu pasti sangat besar. Dan itu mengakomodasi orang dalam jumlah besar untuk hadir ada di sana, dan kemudian saling mengejek, bikin yel-yel, bikin keributan, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah suasana yang sama. Jadi kalau Baraya nonton bola di stadion, kemudian Baraya merasakan euforia ada di tengah-tengah kumpulan lautan manusia yang bernyanyi dengan yel yang sama, yang berteriak untuk tim yang sama. Nah, perasaan itulah yang dialami, yang dirasakan oleh nenek moyang kita ketika mereka bertempur. Begitu. Nah, tapi yang jelas nomor satu itu adalah adanya arena perang. Kemudian adanya drama, ketegangan, rasa menjadi bagian dari komunitas besar itu. Oh, saya Persib, oh, saya Portugal, oh, saya Argentina, saya Persija, dan lain sebagainya. Perasaan itu tuh perasaan yang tidak bisa digantikan dan agak irasional, tetapi memang terjadi secara naluriah gitu. Jadi Baraya bayangkan, ada orang yang bermusuhan satu sama lain misalkan, tetapi ketika nonton bola dan kemudian dia menggunakan jersey yang sama, mereka menjadi satu kesatuan dan siap membela satu sama lain bahkan ketika mereka tidak saling mengenal. Itu naluriah manusia, Baraya. Itu adalah naluri nenek moyang kita ketika ingin berperang dan memperebutkan sumber daya. Nah, di dalam perang ada, di sepak bola juga ada. Kemudian yang ketiga itu adanya identitas kelompok di mana kita, kami, dan mereka itu benar-benar tegas pemisahannya itu. Dan dunia sepak bola itu kan begitu, karena ada jersey yang berbeda warna. Dan kita tuh benar-benar mengetahui siapa yang kita dukung dan tim mana yang tidak kita dukung. Kemudian yang keempatnya, tentang adanya pahlawan dan pemimpin. Nah, ini bintang-bintang sepak bola itu sebenarnya adalah orang-orang yang merepresentasikan pemimpin-pemimpin dan pahlawan-pahlawan kita di masa lalu. Jadi ada yang memimpin pasukan, dan orang itu adalah orang yang hebat, yang tidak terkalahkan, dia orangnya main pedangnya bagus dan sebagainya. Itu sepenuhnya tergantikan oleh bintang-bintang sepak bola yang kita kagumi itu. Dan jangan lupa poin nomor 5, selain ada bintang-bintangnya, pasti dalam pertandingan sepak bola itu ada pihak yang harus disalahkannya. Ada pengkhianatnya. Video ini dibuat ketika Argentina kemarin baru mengalahkan Inggris. Nah, yang disalahkan di situ siapa? Yang disalahkannya itu adalah pelatih Inggrisnya, karena tiba-tiba langsung defense gitu. Sedangkan yang dianggap pahlawannya pada waktu itu siapa? Lionel Messi-nya. Nah, jadi ada pahlawannya, kemudian ada pengkhianat, ada pihak yang harus disalahkan dan sebagainya. Dalam setiap pertandingan, ketika tidak ada pihak yang tidak disalahkan, itu tidak rame. Nah, disitulah nanti akhirnya muncul teori-teori konspirasi. Harus ada yang salah.
Entah itu wasit, entah itu FIFA, pokoknya harus ada yang disalahkan. Karena ini adalah bagian dari naluri manusia ketika berperang. Kemudian ada lagi strategi, ini poin nomor 6 ya, strategi mengalahkan. Nah, jadi sepak bola dianggap sebagai representasi dari perang itu karena di situ bahkan ada strateginya. Kalau Baraya main tenis misalkan ada strateginya, tapi 1 lawan 1, lempar-lemparan gitu. Kalau misalkan Baraya main bulu tangkis gitu atau berenang, di situ nggak ada suasana perangnya karena bahkan nggak ada strateginya. Nah, tapi kalau dalam sepak bola, fisik iya, strategi iya. Nanti kamu di depan, ini mundur, ini maju, ini joget, itu nyanyi dangdut dan lain sebagainya, itu tuh benar-benar teratur. Bahkan strateginya juga menjadi bagian dari pangsa pasar para komentator gitu. Nah, itu ada. Kemudian yang nomor 7-nya itu adalah emosi. Kalah menang tuh emosinya kuat banget Baraya. Apalagi kemarin Argentina itu tukang ngegocek emosi para penontonnya gitu. Karena biasanya kalah dulu baru endingnya tuh comeback gitu. Ya terlepas berbagai kontroversinya, tetapi itu kan menggocek. Nah, dalam hal inilah akhirnya sepak bola itu menghasilkan fanatisme yang sangat luar biasa. Karena ini mewujud dalam simulasi perang tanpa kematian. Dan saya pikir gak ada olahraga yang mendekati perang seperti sepak bola. Yang mendekati lainnya mungkin adalah tinju atau MMA gitu ya. Tapi kan satu orang itu menghasilkan fanatisme, tapi fanatisme terhadap pribadi gitu. Atau misalkan basket, ya basket juga menghasilkan fanatisme karena mirip perang juga. Cuman ini penontonnya lebih sedikit dan pemainnya juga lebih sedikit, lapangnya lebih kecil gitu. Itu menghasilkan fanatisme yang sama, tapi bola jauh lebih besar. Karena menghasilkan gambaran tentang perang yang jauh lebih akurat. Dan Baraya juga bisa menemukan penjelasan-penjelasan itu di beberapa buku, misalkan Evolution of Corporation, karya Robert Axelrod. Kemudian ada juga Demonic Mail, karya Richard Wrangham dan Dale Peterson. Nah, yang Dale Peterson itu sejauh yang saya tahu itu buku-bukunya sudah banyak bertebaran di Indonesia. Nah, ini silakan Baraya tambahkan lagi Demonic Mail ya, tapi intinya adalah menjelaskan bahwa laki-laki itu memang punya naluri keinginan untuk bersaing satu sama lain, kemudian menciptakan kelompok besar, menciptakan identitas komunal yang besar dan dibenturkan dengan identitas komunal yang lain. Dan disitulah akhirnya memunculkan fanatisme. Jadi sekarang kita memahami kenapa banyak orang yang nonton bola sambil fanatik. Nah, tapi walaupun ini adalah bagian dari naluri, bukan berarti kita tuh harus membenarkan fanatisme. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang fanatik itu pada akhirnya memiliki karakteristik berpikir yang agak belok sedikit gitu, dari logika formal yang layak gitu. Jadi mereka itu seringkali gagal untuk memahami situasi, gagal untuk memahami keadaan, dan biasanya mereka akan terjebak pada sesuatu yang nisbi, yang palsu. Nah, termasuk dalam hal ini begini Baraya, fanatisme bola di Piala Dunia sekarang itu benar-benar mengemuka. Dengan banyaknya orang-orang sampai belasan juta sampai ketika video ini dibuat, yang menandatangani petisi bahwa FIFA itu harus diselidiki dan Argentina harus disingkirkan, harus dianggap WO karena dia dianggap telah melakukan tindakan kecurangan. Kecurangannya terhadap apa? Yang pertama itu yang paling jelas adalah terhadap Mesir gitu ya. Ya walaupun Mesirnya sebenarnya sudah mengakui bahwa kemarin mereka itu khilaf dan bahwa mereka itu kebawa emosi, dan setelah mereka lihat pertandingan ulang akhirnya mereka mencabut tuntutan. Tapi kan kalau untuk orang fanatik tuh nggak terima yang seperti itu. Nah ini yang fanatik itu nggak akan terima, dan orang-orang fanatik itu cenderung berpikir teori konspiratif. Karena apa? Karena kalau fanatik itu dia menginginkan agar jagoannya, negaranya, kelompoknya, identitas komunalnya itu menang. Kalau dia kalah itu menyakitkan. Dan yang kemarin yang kalah itu siapa? Saya mohon maaf ya. Cristiano Ronaldo dengan Portugalnya itu kalah. Dan kekalahan itu menjadi kekalahan paling epik dalam pertandingan sepak bola sepanjang sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola paling terkenal, paling inspiratif, dan paling banyak ditonton pertandingannya. Jadi bahkan dibanding Messi sekalipun, Ronaldo itu memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap para pendukungnya. Jadi kalau pendukung Messi itu biasanya cenderung suka pada permainan sepak bola, kalau pendukung Cristiano Ronaldo itu cenderung suka pada pribadinya yang inspiratif gitu. Begitu kan, kurang lebihnya itu seperti itu. Dan ternyata dalam pertandingan Piala Dunia terakhirnya,
last dance-nya, dia kalah dengan cara yang sangat-sangat miris, sangat-sangat mengerikan. Nah, fanatisme yang sangat besar dari begitu banyak orang, kemudian dihadapkan pada kekalahan yang menyakitkan. Disinilah akhirnya muncul teori konspirasi yang juga sangat-sangat besar. Jadi Baraya bayangkan ya, Ronaldo itu follower di IG-nya aja itu tembus 670 juta orang, berkali-kali lipat lebih banyak daripada orang Indonesia. Dan kita ketahui bersama, fans Ronaldo itu gak semuanya punya IG, dan yang punya IG pun gak semuanya follow. Jadi yang follow-nya aja menjadi follower IG terbesar di dunia, apalagi kalau digabungkan dengan fans yang lain, itu bisa sampai miliaran mungkin fans Ronaldo itu. Dan kemarin itu ketika Portugal tersingkir, mereka nangis bareng. Untuk yang fanatik ya, nangis bareng. Dan akhirnya apa? Disinilah memunculkan teori-teori konspirasi yang berlebihan. Berlebihan gimana Pak Guru? Gini saya jelasin dulu ya. Saya menganalisis media sosial para pendukung Ronaldo dan teman-teman. Saya pakai AI, saya pakai beberapa catatan dari jurnalis dan sebagainya, dan kemudian akhirnya saya menemukan beberapa pola. Menjelang Piala Dunia, fans-fans Ronaldo itu bahan diskusinya adalah Piala Dunia nggak penting, kemudian bahas rekor Ronaldo, kemudian bahas 1000 gol, kemudian bahas debat GOAT, kemudian bahas statistik Ronaldo, dan kemudian bahas usia Ronaldo. Itu menjelang Piala Dunia yang sedang mereka bicarakan. Kemudian ketika Piala Dunia dimulai di babak penyisihan, itu diskusi fans Ronaldo itu menjadi sangat-sangat berubah, sangat-sangat pindah gitu. Tiba-tiba menjadi Ronaldo tidak dapat operan, perpecahan internal di antara pemain Portugal, kemudian Messi disanjung-sanjung, sedangkan Ronaldo dinyinyirin terus, dianaktirikan, dan kemudian ada kata I'm back, I'm back. Itu ketika babak penyisihan. Dan begitu Portugal kalah, itu obrolannya berubah lagi di media sosial itu. Berubah menjadi Messi anak emas FIFA, skor sudah diatur, dan untuk apa menjalankan Piala Dunia, sekalian aja pialanya dikasih ke Argentina. Nah, di bagian terakhir ini menunjukkan frustasi yang sangat besar. Sekali lagi ini menunjukkan betapa megahnya nama Ronaldo di panggung sepak bola dunia. Jadi begitu ia dikalahkan, begitu ia tersingkirkan, orang tidak membahas statistiknya, orang nggak ngebahas tentang bahwa Portugal mainnya emang jeleknya, nggak ngebahas itu. Tetapi langsung tiba-tiba menjadi sangat frustasi, kemudian melimpahkan segala kesalahan dan kecurigaannya itu adalah kepada pihak lain. Kepada orang yang dianggap sebagai pesaingnya, yang disebut sebagai anak buah FIFA, gitu, atau anak emas FIFA gitu. Nah, tapi kan itu benar. Ya nggak benar gitu Baraya. Jadi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Walaupun tidak semua ya, saya nggak mau sebenarnya terlibat dalam berbagai teori konspirasi, tetapi beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan adalah begini Baraya. Pertama, kalau Baraya mau lihat data, sebenarnya memang sudah ada yang mengakomodasinya. Bahwa sampai sejauh ini ketika video ini dibuat, ada sekitar 110 keputusan wasit yang dipertanyakan dan atau menjadi kontroversi. Jadi itu benar. Kalau misalkan ada anggapan wasitnya misalkan berpihak atau tidak suka dan seterusnya, itu memang masuk akal karena sampai sejauh video ini dibuat tuh, pas Argentina semalam menang ngelawan Inggris, nah itu tuh ada 110 kejadian yang dipertanyakan dari keputusan wasit itu. Tetapi dari 110 kejadian itu gak semuanya mengarah kepada fans Messi itu adalah anak emas FIFA. Tapi misalkan ya, ada kenapa Amerika Serikat dapat kartu merah tapi kemudian gak jadi. Kemudian kemarin waktu Spanyol ngelawan Prancis, pelatih Prancis itu kan sebenarnya marah dan merasa bahwa dirugikan sama wasit gitu. Jadi semuanya, hampir setiap pertandingan itu sebenarnya ada yang kontroversial, dan itu bukan hanya benar-benar milik Messi dan Argentina, enggak, tapi semua tim juga mengajukan hal yang sama terkait dengan hal itu. Dan kebanyakan dari arah protesnya itu, arahnya kemana? Arahnya adalah kepada VAR dan Muhammad Al-Kamali sebagai orang yang megang komisi disiplin FIFA, yang dianggap orang ini nih kayaknya yang main ini gitu. Tapi
kontroversinya itu di situ, dan kontroversi yang paling besar, yang paling diselidiki itu kan sebenarnya adalah terkait dengan Donald Trump nelpon sehingga kartu merah itu jadi nggak jadi. Itu kan yang sebenarnya eh, lebih lebih tragis itu gitu. Cuman masalahnya karena fans Amerika itu sedikit dan fans Ronaldo itu menjadi banyak, maka petisi tanda tangan itu justru mengarahkannya adalah kepada Argentina begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, saya ngajak Baraya itu untuk mari kita berpikir secara lebih terbuka. Sebab kalau sudah fanatik, biasanya Baraya masuk ke dalam teori-teori konspirasi. Dan teori konspirasi itu harus kita abaikan. Karena apa? Saya ingin menjelaskan dan catat garis bawahi ini ya. Teori konspirasi itu sepenuhnya gak masuk akal. Kecuali bagi pihak-pihak yang kalah. Pernyataan saya itu didasarkan pada sejumlah jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa orang-orang yang kalah, orang-orang yang menderita, orang yang merasa dizolimi, itu pada akhirnya cenderung untuk memikirkan teori-teori konspirasi dan menjadi fanatik terhadap hal itu. Jadi fanatisme terhadap satu kelompok, kemudian kekalahan atau merasa kekalahan disatuin, itu biasanya menghasilkan teori-teori konspirasi yang berlebihan gitu. Ya termasuk misalkan Piala Dunia udah disetting gitu. Padahal kalau misalkan kita mau lihat statistik data yang jelas gitu ya, lihat statistik data yang jelas. Portugal kalah tuh ya karena mainnya jelek. Akui saja, bagaimanapun kan Baraya bisa nonton tayangan ulangnya, Baraya bisa lihat penilaian di setiap pertandingannya, ngoper berapa kali, nendang berapa kali, tackle berapa kali, nyundul berapa kali, itu semuanya sekarang udah ada catatannya. Baraya bisa cek itu, dan itu memang jelek. Dan penyebab dari Portugal mainnya jelek itu gara-gara apa? Gara-gara perpecahan internal. Jadi fans Ronaldo itu banyak, hatersnya banyak, tetapi haters yang paling menyakitkan itu adalah haters yang ada dalam timnya sendiri, ada di negaranya sendiri. Itu kan yang paling menyakitkan. Dan kita tuh lihat bahwa Ronaldo itu memang bermainnya tidak dengan chemistry yang baik dengan teman-temannya. Nah, kalau kita benar-benar mikirnya benar, ya ke arah sana kan harusnya gitu. Bukan justru malah menyalahkan pihak lain. Sebab kalau kita menyalahkan pihak lain, akhirnya kita tidak akan menemukan jawaban apapun, Baraya. Coba misalkan gini lah ya, ini banyak sekali orang-orang Islam, kalau ditanya, kenapa peradaban kita tertinggal? Oh, karena konspirasi Yahudi, elit global, bla 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 bla. Ya akhirnya kita nggak menemukan solusi untuk memecahkan masalah, kita fokus pada menyalahkan pihak lain gitu. Kenapa Indonesia sekarang bangkrut? Itu ada George Soros itu ngasih biaya ke sini, pihak lain lagi yang disalahkan gitu. Ya terlepas benar atau salahnya, datanya ada atau enggak, George Soros seharusnya juga nyerang Cina kan? Tapi karena Cinanya kuat, ya udah selesai gitu. Termasuk dalam hal ini juga, kalaupun ada Messi dienakmaskan, yang masalah utamanya itu adalah bahwa Portugal mainnya jelek gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi konspirasi itu kalaupun benar itu adalah secondary opinion, bukan yang utama, bukan yang pertama. Yang utama dan pertama itu adalah bagaimana sepak bola itu dimainkan, kan begitu Baraya. Dan saya tuh ingin menegaskan bahwa saya tuh sebenarnya orang yang nggak selalu lihat bola gitu. Saya mau biasa-biasa aja gitu sama yang seperti itu. Saya mah di sini fokusnya itu adalah tentang psikologi dan konspirasi gitu, serta pikiran orang-orang yang terjebak kepada teori-teori konspirasi, kan begitu Baraya. Saya ingin Baraya tuh berpikir dengan cara yang kurang lebih seperti Haaland gitu, seperti Mbappe gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka tuh fanatik, mereka tuh ngefans sama Ronaldo. Ngefans banget. Tetapi ketika mereka ngefans, mereka tuh bukan menjadikan itu sebagai fanatisme buta, tetapi menjadikan inspirasi agar dirinya itu bisa bergerak lebih baik. Tanyain kepada Haaland, kamu mainnya keren banget ini, akurasinya adalah yang tertinggi di dunia saat ini. Tanya ke Mbappe, kamu tuh hebat sekali, itu kecepatannya dan eksplosinya tuh luar biasa, kamu seperti itu. Kok bisa sih seperti itu? Mereka akan menjawab dengan sangat enteng bahwa kami terinspirasi oleh Ronaldo. Nah, bayangkan kalau ada orang yang ngefans sama Ronaldo kemudian mewujudkan dalam langkah-langkah yang produktif, itu kan sebenarnya jauh lebih baik dan membangun dirinya sendiri gitu. Bukan justru malah ya melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim atau berpikir dengan pikiran-pikiran yang pikiran kacau yang akhirnya terjebak pada konspirasi-konspirasi aneh gitu. Tapi kok bisa seperti itu sih? Nah, ini juga ada penjelasan Baraya, ada penjelasan psikologisnya ya. Ada seorang psikolog, namanya itu adalah Bapak Carl Roger. Carl Roger itu bikin sebuah teori atau bikin sebuah kosakata lah, yang judulnya itu adalah ego ideal atau diri ideal. Dalam penjelasannya itu begini,
Kenapa sih orang bisa ngefans sama orang lain gitu? Bisa fanatik sama orang lain gitu? Padahal kenal aja enggak gitu, ngasih makan aja enggak, kok bisa fanatik kepada orang-orang seperti itu. Nah, orang yang fanatik menurut Pak Roger itu sebenarnya adalah orang yang sangat egois. Tetapi dia gagal untuk mencapai keberhasilan. Makanya dia gantungkan citra dirinya itu kepada idolnya. Jadi idol atau orang yang kita cintai itu sebenarnya adalah representasi dari diri kita seandainya kita nggak gagal. Jadi kalau ada orang yang ngefans Ronaldo, berarti orang itu sebenarnya adalah orang yang gila kerja, orang yang ambisius, orang yang egois, orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang ganteng, orang yang dikelilingi banyak wanita, orang yang kaya raya luar biasa dengan penghasilan 14 miliar rupiah per hari, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh sebenarnya ingin seperti dia dengan karakter seperti itu karena itu adalah ego saya seperti itu, tapi saya tuh gagal menjadi orang seperti itu. Makanya saya terpaksa ngefans sama orang itu gitu. Jadi ngefans itu sebenarnya adalah wujud dari ego. Makanya dia rela melakukan apapun demi idolnya, rela untuk bertindak apapun demi idolnya, karena itu sebenarnya adalah bagian dari citra dirinya yang terproyeksi dalam versi yang paling ideal. Begitu. Nah, makanya saya saranin seperti yang tadi saya katakan, Baraya, kalau Baraya ada di posisi ngefans pada Messi, ngefans pada Ronaldo, ngefans pada Haaland atau pada Mbappe, ngefans pada Robin Onsu dan lain sebagainya, maka fokus utama kita sebenarnya adalah gimana caranya agar citra diri itu tidak keluar terlalu jauh sehingga kita tuh ngefansnya pada dia secara eksklusif. Tapi pikirannya adalah gimana caranya agar dia itu tetap memberikan kepada kita inspirasi, sedangkan ego kita tetap ada di diri kita sendiri. Kitalah yang bekerja keras seperti Ronaldo, kitalah yang kuat seperti Ronaldo, kitalah yang berdedikasi seperti Ronaldo, dan capailah prestasi itu. Itu adalah pikiran yang paling sehat. Jadi Baraya silahkan ngefans, silahkan fanatik dan sebagainya, tapi tetap berpikir itu ada dalam koridornya. Agar apa? Agar Baraya bisa menemukan solusi-solusi kehidupan, agar Baraya bisa berkembang sebagai manusia, dan agar Baraya bisa menggapai apa yang idol Baraya itu dapatkan juga. Kalau Ronaldo bisa mencapai sampai titik itu, maka kenapa saya tidak menjadi seperti itu? Kalau Ronaldo sudah bisa sampai ke titik itu dan dia sekarang sudah tua dan kelelahan, oke, di masa depan sayalah yang akan menggantikannya. Saya akan tunjukkan, saya akan buktikan bahwa kerja keras, dedikasi itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Dia, idol saya, berhasil melakukan itu, maka saya adalah yang berikutnya. Gitu kan? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.